Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi RBL Kelompok 2 TPB 21. Sebelum langkah lebih jauh, kenalan dulu yuk sama teman-teman kelompok kami. Nama saya Anastasia Gloria Evelyn, NIM 119190113 dari Program Studi Teknik Industri. Nama saya Fahri Alvin Hidayat, NIM 119400013 dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Nama saya Kiki Harfianza, NIM 119120111 dari Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Leonardo Fernanda, NIM 119120138 dari Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Maria Putri, NIM 119190098 dari Prodi Teknik Industri. Nama saya Riantono dengan NIM 1193038, Prodi Teknik Kelautan. Lampu merupakan salah satu komponen terpenting dalam penerangan di ruangan ataupun di luar ruangan. Lampu memberikan manfaat yang sangat besar khususnya pada malam hari. Teknologi lampu dalam memberikan pencahayaan saat ini telah banyak membantu aktivitas para masyarakat dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari. Tetapi, karena penggunaan lampu yang berlebihan akan membuat listrik menjadi boros, maka diperlukan suatu energi agar dapat meminimalisasi pemborosan listrik tersebut. Dengan demikian, kami ingin merealisasikan penghematan listrik yaitu berupa lampu LED berbasis panas surya. Lampu LED berbasis panas surya merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk menerangi suatu tempat ketika tempat tersebut sedang tidak dialiri suatu aliran listrik. Lampu LED berbasis panas surya ini membutuhkan sinar matahari dalam proses pengisian energi yang akan digunakan untuk menerangi suatu tempat. Lampu LED ini merupakan salah satu pengaplikasian materi arus bolak-balik, yaitu AC. Di sini kita menggunakan dua persamaan, yaitu persamaan untuk menghitung energi listrik dan persamaan untuk menghitung daya listrik. Energi listrik sendiri dilambangkan dengan simbol W dengan rumus I kuadrat dikali R dikali T, dengan I sebagai kuat arus, R sebagai hambatan, dan T sebagai waktu. Daya listrik sendiri dilambangkan dengan simbol P dengan rumus I kuadrat dikali R, dengan I sebagai kuat arus dan R sebagai hambatan. Lampu LED berbasis panel surya ini dibuat seperti lampu-lampu yang sudah menerapkan panel surya. Lampu LED berbasis panel surya ini memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber utamanya. Pada lampu ini, panel surya yang digunakan untuk menyerap cahaya matahari diletakkan di atap rumah. Kemudian dari panel surya yang terpasang dibuat rangkaian listrik paralel yang menghubungkan aliran listrik dari panel surya tersebut dari lampu LED yang terdapat di masing-masing ruangan. Kemudian, lampu LED ini juga dilengkapi dengan sensor cahaya yang bertujuan akan menyala secara otomatis ketika listrik padam. Alat dan bahan apa sih yang digunain? Yang pertama tuh ada panel surya, yang kedua lampu LED, yang ketiga ada kabel, yang keempat solder, yang kelima baterai lithium sebanyak 3 buah, yang keenam ada timah, yang ketujuh solar charger 10 watt, dan yang terakhir yaitu gunting. Cara kerjanya yaitu sel surya ini identik dengan piranti semikonduktor diode. Ketika cahaya bersentuhan dengan sel surya lalu diserap oleh bahan semikonduktor, maka akan terjadi pelepasan elektron. Nah, dari pelepasan elektron tersebut, jika mampu menempuh perjalanan menuju bahan semikonduktor pada lapisan yang berbeda, maka akan terjadi perubahan sigma gaya-gaya pada bahan. Gaya tolakan antar bahan semikonduktor akan menyebabkan aliran listrik dan menyebabkan elektron dapat disalurkan ke saluran awal dan akhir untuk digunakan di lampu LED.
Adapun kekurangannya, yang pertama, harga relatif mahal. Yang kedua, banyak sinar matahari yang terbuang sia-sia karena tidak semua diubah ke dalam energi listrik. Yang ketiga, bisa terjadi overheating jika tidak dipasang dengan baik. Di sini ada beberapa saran pengembangan atau solusi dari kelompok kami. Yang pertama, kita menggunakan bahan-bahan sederhana untuk mengurangi biaya pengeluaran pada saat pembuatan panel surya ini. Kemudian yang kedua, untuk mencegah sinar matahari yang terbuang sia-sia, di sini kami mengusulkan supaya dalam satu panel kita bisa menambahkan baterai sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Misal pada saat panas atau pada saat terik, kita bisa menambahkan lebih dari satu baterai dalam satu panel, supaya tujuannya untuk energi dari cahaya matahari bisa terserap dengan maksimal. Kemudian yang ketiga, untuk mencegah overheating karena pemasangan yang tidak baik, di sini kami membuat inovasi dengan sistem 2 lapis, yaitu lapis atas merupakan panel dan lapis bawah itu berbentuk atap, supaya dalam pemasangannya lebih efisien sehingga tidak terjadi overheating karena kesalahan pada saat pemasangan. Nah, sekian presentasi RBL dari kelompok 2 mengenai lampu LED berbasis panel surya. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih sudah menyaksikan.